Teman kos Mystery Podcast. Lingsir wengi seliramu tumeki. kembali lagi di podcast teman kos. Cek vibes-nya horor banget sih. Ya, kenapa Anda menyanyikan lagu Lingsir Wengi? Kita kan tag-nya malam. Lagu ne pamungkas ngono ta. Lha iki bisa digawe versi pamungkas. Back to Lingsir Wengi. Ngono ya. Sak. Apa? Malam ini kita akan bahas apa? Ya tetep. Soalnya kan saiki kontennya mistis, Heeh. spesial mistis, Spesial mistis. paranormal activity lah ya. Heeh. Selain. Dan apa? Ya wis cek tabrakan. Di konten sebelumnya kan aku terlalu banyak menceritakan pengalamanku kan. Iya, pengalaman kita sampai lali Kita Artikel. akan membacakan artikel yang siap boleh. iya, kali ini kita akan membacakan artikel yang dimuat di ID Times. Masih di ID Times. Mana tadi ID Times? Oh ini. ID Times yaitu 7 kisah horor anak kos dijamin susah tidur. Wih, langsung judulnya clickbait cuy. Yo, tadi lek mau cuy iki mek ngombe anti musik. Turu. Gak berlaku langsungan judulnya. Nah iya, stepal gitu. Langsung Tindian man. mau judul itu langsung aku ngantuk. Dimulai dari Langsung ya? langsung aja wis. Saya gak lama-lama bercerita malah kedawan gak sih do. Masih Iya bener. poin pentingnya. Yuk. Sopo Gum? Awakmu lah Gum. Oke. Ini diawali dari judulnya Kos Baru yang Berisik. Kos baru yang berisik. Sering Metallica. Mungkin. Party. Apa ngekose di di pom bensin. Sekalian. Kayak enak, aksesnya gampang, mudah. Ini gak di sana terus bensin. Ya enggak, lah semuanya ngekos naik pom bensin dipastikan berarti anak itu tanggal 2. Tidur di musola. Mandi gratis. Dia 1000 kos. Ayo langsung Gum. Cik, ini cerita nih, aku kurang ngeruh belas ini. Lah ini ada Benar. Iki pengalaman dari Malang apa seluruh Indonesia apa ya apa? pengalaman dari seluruh Indonesia. Oh, yang dialami kayak keseluruhan anak kos ya. Anak kos yang mengalami iki terus sharing terus diangkat di Artikel iki. idtimes.com. Hari itu aku pindah kos baru. Yang gak jauh dari tempat pemakaman umum. Tak terasa malam itu gerimis dan aku melihat berpapasan dengan tante. Di malam hari. Lah kok iku ya Keliru ya. cerita-cerita dewasa. Garing. Tubuhku mulai lunglai. Cangobio. Oh iya. Cangobio. Oke. Hari itu aku pindah kos baru yang agak gak jauh dari tempat pemakaman umum. Malam pertama dan kedua tidak ada masalah. Oh berarti ini anak baru ya? Baru kosan. Tapi tidak dengan malam ketiga. Malam itu kosku sepi karena rata-rata semua penghuni pulang kampung. Tersisa aku dengan penjaga kos yang ada di kamar ujung paling dalam. Jelang tengah malam, aku terbangun karena seperti mendengar suara orang berlari. Aku mencoba tidak mempedulikannya. Namun beberapa saat setelah memejamkan mata lagi, suara semakin keras dan pintuku diketuk beberapa kali. Oh iki hampir sama sing viral ini. Sing apa? Di Twitter ada di Jogja. Oh iya. Jadi aku digangguin. Mulai awal ngekos kan dia apa? Setelah itu jadi kos itu terus wah anjing aku merinding Jo. Sing di video bareng itu kan Oh iya aku ndelok sih. Si Poci. Iya. Dan satu mbak berdaster merah itu. Waduh, aku serem sih. Waduh anjing aku merinding. Nah tapi kita belum tahu nih. Iya. Oke. Selanjutnya aku mulai terganggu dan melihat keluar.
kayak wis klise. Penasaran. Iya penasaran. Penasaran. Opo sih, opo maling opo. Ya soalnya bahaya pisan. Bahaya. Aku mulai terganggu dan mulai keluar, tapi tidak ada orang, kegelapan sepanjang lorong. Hanya ada cahaya di ujung lorong, yakni kamar penjaga kos. Aku mulai kebingungan. Aku mencoba untuk tetap berpikir positif. Kembali tidur, aku terbangun lagi karena suara ketukan pintu itu semakin keras dan dalam waktu yang lama. Aku putuskan untuk keluar kamar dan berjalan di lorong yang sepi itu. Aku menyalakan lampu dan tiba-tiba melihat dua sosok hitam di ujung lorong. Anjir memang lorong itu ngomong gitu. Anjir serem aja. Iya, mesti kita lihat tuh kayak wis. Soalnya di ujung lorong itu pasti kok sing peteng ngono lho. Kok sing cahaya itu gak sampai merata sampai nang lorong iya, ngono. bener. Biasanya kan lampunya di tengah-tengah. Apalagi kan suasana kosong. Kosong. Kosan. Full kam. Iya. Kenapa Anda kan, tidak full kam? Anda tidak diharapkan orang tua Skripsi. Anda. Oh iya skripsi. dan lain-lain kita nggak tahu. Hanya alasan Anda saja. Oke lanjut ya. Aku terdiam, badanku lemas. Keduanya melihatku dengan mata merah menyala. Mereka kemudian seperti berlari ke arahku, semakin dekat dan cepat. Mereka berjarak tidak jauh denganku. Aku takut, tapi tidak berteriak. Kemudian aku pingsan ketika mereka semakin dekat. Aku dibangunkan penjaga kos paginya dengan kondisiku ada di ujung lorong dekat kamarnya. Itu adalah ujung lain dari tempat aku berdiri. Wih, dipindah. Pindah yo. Dari somane iki meneng lor, sadare meneng kidul. Iya. Wah, iku gokil sih. Dan emang sih, jari ini like, kita melihat sesuatu makhluk tak kasat mata. Itu kayak terpaku gitu sih. Oh iya lah. Kayak matung. Kok sing awake dhewe iki ati lapo gak iso, kok sing wis kadung lemes soalnya kok shock ngono. Lagi fakta gitu. Cuman aku diceritani nyanku. Iki pengalamanmu? Pengalaman Oh, di SMA. Oke. Di SMA. Jadi waktu itu kan ono penjaga TU. Iya. Sorry, petugas TU. Nah, itu mengalami sendiri. Waktu itu kan aku biar kan remus, remaja musola. Cuman ya bejat. Sekarang remaja maksiat. Terus, nah pas malam itu biasanya kan lembur. Nah, wong lembur mari ngono nyamperin dek musola iku. Ya, biasa tempat anak nongkrong bisa. oke. Nah, setelah itu ya ngomong-ngomongan tiba-tiba meremon dek hal-hal mistis iku mang ngomong misteri itu. Nah, satu ketika ada kegiatan. Setelah dari kegiatan sekolah atau kegiatan para guru. Tapi sebelum aku masuk sekolah, wis lama, mungkin 5-10 tahunan lah. Wis agak lama ceritanya. Nah, waktu itu usia ceritanya pas aku sekolah. Awakmu sebelum masuk SMA? Duh, wis masuk SMA itu. Enggak ceritoi. Oh iya, Ceritoi sebelum mau masuk SMA iku sono. Kejadiannya sebelum mau masuk SMA. Aku masuk. Nah, pas cerita iku wis SMA sing remus iku. Waktu itu mereka habis kerja, yo kegiatan iku mang. Tidur nek lab komputer. Posisinya iku di atas. Terus setelah itu tidur bertiga dan tidurnya telentang. Semua orang telentang, tapi masih mata terjaga. Cek omong-omongan. Terus sampai pada akhirnya wis diambang terus ngantuk, tapi tetap melek sih ya. Tiba-tiba jendela kan ono korden. Korden ini marah-marah kayak keterang. Tiba-tiba apa sih kan lewat? Apa? Orang berjubah putih kayak kiai lewat ndur ngawang. Padahal itu lantai 2 kan? Lantai 2 ngawang loh. Waduh, caco iku sama sih. Sumpah saya merinding, anjir. Aku waktu itu cerita iku wis gak jatuh luar arek. Iku ngawang dan mereka itu langsung kayak terpaku. Dan mereka bergandengan tangan sampai gemetar. Yo iyalah anjir. Lah kan iku lantai 2. Terus mari ngono posisine ndek sekolah kan? Sekolah iya. Lek ate Melayu kan mungkin jauh dari gerbang. Dan lek ate Melayu kan mungkin lewat lorong-lorong juga kan lek ate metu teko lab. Nah, lab iku lorong. Nah, terus ndek pojok, iku ngene lab komputer iku ndek pojok. Lah mari ngono iku jadi. Dan kan orang bertiga. Iku TU, 2 TU, 1 guru kesenian. Nah, waktu itu sing cerita iku guru TU. Lah mari ngono, sing guru kesenian iki kan mari latihan iku latihan paduan suara. Iki sik ngobrol-ngobrol maneh. Cerita iku bisa. Pasti kan berarti
Berarti memang cerita nyata dong. Ya iya, maksudnya kan dua orang yang mengalami dengan cerita yang sama. Wah, iku. Wah, iku. Ya awalnya mek anu sih apa? Kayak mimpi ya, kan bisa jadi kan. Tapi kan si omong-omongan. Iya sih. Kan bertiga. Aku waktu cerita pertama wis merinding, maksudnya ya 70% percaya lah, 30% sih kan. Nah, baru wong sing kedua iki wis. Wih, ku serem sih. Lantai 2 moro-moro Terbang orang. bayangno lek saiki lek mungkin lek sing langsung ngintip ngono kok sing wah kaget ngono kan. Lagi terbangnya santai ngono kan. Iku luwih serem sih. Terbang wis santai ambek jan jelas ngono. Waduh, itu serem sih. Sering itu. Sing kedua kali malah jadi musola, tempat musola. Lek bengi mesti rame soalnya kan ono arek sing ndek musola iki. Remusi kok jadi iku lho. Gantian, jadi tiap tahun mesti ono ngono. Tiap tahun mesti ada dan ada yang nginep di situ. Iki musola sekolahmu. Musola sekolah. Jadi nginep di sekolahan. Waktu itu ada anak-anak di teras musola. Ya wis ngobrol-ngobrol. Denai sekolahan musola sebelah selatan wis potong. Dari sebelah utara isi padang-padang. Nah, satu orang ini tiba-tiba aneh kayak gak ngomong, mesti kok terpaku satu pandangan deh arah kidul, arah selatan. Arah sing petengi berarti. Moro-moro arah ndelok kucing yo meneng tok lho. Kucing opo meneng tok. Terus didelok maneh ning dek arah selatan. Gak ono. Men ndelok kucing maneh, kucing meneng tok. Mari ngono. Iki sing kucing meneng tok iki arek sing ngomong. Yo enggak, arek gak ngomong nek ndelok pergerakan kucing ambek ndelok iku lho. Selatan iki ngomong. Dan arek dhewean. Ya enggak yo. Rame-rame bareng ngono. Membundar ngono lho. Arek kumpul. Nah, dan arek iku tok sing nguasai rono. Sing fokus. Satu orang fokus. Nah, mari ngono. Delok kidul. Kan apa-apa. Delok kucing. Kucing kok bertingkah aneh. Delok kidul maneh. Gak ono. Delok kucing maneh. Lah sing terakhir delok kidul lah kok pocong murung daripada merah jering. Lu janji. Langsung iku kan ceritane masku kan. Ini mas kakak tingkat. Nah, mari ngono. Arek langsung histeris waktu itu. Lanang arek. Histeris. Yo iyalah. Delok pocong awake dhewe bayangne wis serem, pemane delok. Matane baru-baru papang ngono. Wah, iku serem sih. Ambek ngadeg aku ngono kan. Iya, ngadeg iki. Waduh. Kucing dan iku arek ndelok kucing juga. Ya jetis. Lanjut. Pengalaman. Wah, iki sing nomor 2 gulingku berubah. Wah, iki kok berkesinambungan ambek ceritamu iku deh. Gulingku berubah. Iku lak ndelok, lah iki lak posisi tidur. Gulingku berubah lak posisi tidur. Waduh, iki kok sik baca sik yo. Yo. Jadi, kosku memang terkenal angker, tapi aku sendiri tidak pernah mengalami hal yang terlalu aneh. Biasanya hanya suara-suara. Tapi malam itu aku benar-benar dibuat takut olehnya. Oleh sopo iki? Dibuat takut ya oleh suasana kosan itu Pak. Malam itu aku langsung tidur saat sampai kos dari kantor. Wis kerja berarti. Aku sudah tidak memperdulikan sekitar. Aku langsung terlelap. Gak capek. Biasanya capek wis gak ngurus. Kok under pressure. Dari bos. Apa? Target tidak memenuhi. Tidak memenuhi target. Tidak becus. Ya lanjut. Namun tiba-tiba aku merasa ada yang memanggil-manggil nama aku dalam jarak yang dekat. Aku kira temanku Sri memanggilku karena butuh bantuan. Loh, ini kosan cewek berarti? Cewek, Soalnya Sri kan? Temannya kan cewek, Sri. Namanya Sri, dikira kayak manggil namanya. Kayak Sri kayak memanggil namanya dalam benak dia. Berarti diceluk Sri ngono kan? Dipanggil Sri. Sri nyeluk DE. Sri temene. Memanggil nama iki. Iya, oke. Narator iki. Jancuk ngene bulet. Lanjut ya. Namun aku merasa panggilan itu dari arah tepat di belakangku. Aku membuka mataku, tapi kamarku hening. Tidak ada Sri. Aku pun merasa ada hal yang kurang nyaman di punggungku. Aku berusaha tidak memperdulikannya.
aku mengarahkan tanganku ke belakang untuk mengeraih guling di sisi lain kasur. Di sisi lain kasur berarti ndek kono, ndek wali kono, ndek seberang itu buih kono berarti. Kayak iya. Lek gak ngono ndek ngisore mbok ndek sisi lain kasur. Heeh. Oh iya, heeh. Ya ndek mungkin jauh, golengnya jauh dari Oh iya, mungkin harus menjangkau ngono kan. jangkau. Nah, saat ku pegang, aku merasa memegang tubuh seseorang. Waduh, panik dong. Ketakutan, tidak berani menengok. Tanganku seperti terhenti di gundukan yang lebih tinggi. Saat ku raba, terasa seperti tangan yang terlipat. Aku mulai panik dan tahu itu apa. Udah mulai sadar. Bisa. Waduh, berbaring, lonjong, kayak guling, ono gundukan sing seperti tangan. Wah, Tidak usah direka-reka dong itu apa? Diterka-terka dong. Tidak lama kemudian aku mendengar namaku dipanggil lagi dari arah yang sama, belakang, dari arah yang sama belakang. Ya itu belakang loh. Iya, tetap kan. Aku merasa ada sesuatu yang bergerak di kasurku, semakin mendekat padaku. Aku semakin panik. Teriakanku tertahan saat dekat terdengar bisikan, "Tolong Rin, tolong." Jadi bisikin ngono. Aku langsung bangun dari kasur dan keluar kamar. Untung saat itu sedang ada pemuda yang nongkrong di depan kasurku, di depan kosku. Aku terengah-engah dan menenangkan diri. Malam itu aku numpang tidur di kamar Sri. Jangan-jangan konco. Jangan-jangan cosplay. Jangan-jangan prank. Oh, cosplay sing iku. Sing batu iki, Cuk. PPKM. Oh iya, cosplay pocong. PPKM. sih. Tapi Tapi kan di kamar ya apa mlebu nih dong. Angel dong. jujur. Kok di Lamongan. Tapi sadar gak sih? Ini sebenarnya kayak urban legend. Iya sih. Urban legend lawas-lawas ini. Urban legend lawas sih kau sing wis klasik lah, cerita klasik lah. Guling berubah jadi pocong ngono kan klasik lah. Kayak apa? Mitos bawah kolong Di kolong meja. kolong kasur. Oh iya kolong kasur, kolong meja lari gendus. Sorry. Kolong kasur ono sing nggeni ngono kan. Yo. Cuman kita alami sendiri waduh gak bisa bayangin dia. Iya sih. Dia paling ya kayak Mbak Ibu. Langsung terbirit-birit gitu. Ngomong-ngomong soal urban legend yo. Kamu tahu moco enggak? Game sing iki iso dimainkan di jam 2. Ouija board. Waduh. Di Langkung. Jadi awakmu tangi di jam 2. Terus mari ngono awakmu memandang kaca. Terus mari ngono memandang kamu kok nge-freeze ngono. Dia aku mau coba artikel. Oh iya. Angel. Lucu. Pernah viral gak ini? Iya ikulah. Aku rada lali. Dan awakmu bergerak cepet gini. Dan lek kok di kocomu iku pergerakannya lambat. Oh iku. Lah iku apa kok sing semacam slow motion. Semacam apa lah sebutannya iku. Oh itu sisi lain dari dirimu lah. Nah kebetulan di depanmu ono koco. Dan iki wis jam 1:30. Nah, Lu kan tapi itu dulu sih. Kan sore mang wis dulu. Pendengar kayak sentuh. Oh iya sih. Tapi gak apa-apa sih. Nanti kita ceritakan. Pak. Cik aku nggak gue celuk anjir. Aku ya. Ya gak lah. Aduh goblok deh. Itu filter Instagram tuh. Ya nanti kita browsing lagi yo cara mainnya. Soalnya aku lali. Kayak kan ritual-ritual kecil kan. Iya pasti ada ritual-ritualnya lah. Lagi lanjut sing artikel ketiga. Semuanya berantakan tapi tidak ada yang hilang. Judulnya gue. Semuanya berantakan tapi tidak ada yang hilang. Yo. Oh iki mungkin apa? Kayak ngarani sing pindah-pindah dewe gitu loh. Oh iya. Itu. Kalau sing kerennya apa sih?
paranormal activity. Paranormal activity. Paranormal activity. Tapi ana spesifik namanya ku apa lali aku. Iya, aku lali ya. Oke. Oke, langsung ya. Aku selalu mengunci kamar kosku sebelum pagi. Namun, sebelum pergi. Namun, anehnya ketika aku kembali kamarku selalu berantakan. Ada saja yang jatuh di lantai atau tidak di tempat terakhir aku menaruhnya. Selama seminggu, aku tidak peduli dengan hal itu. Sampai suatu saat di hari Minggu, aku memutuskan untuk tidak keluar kos. Aku ingin tahu siapa yang iseng. Ada Yus curiga ngono kan. Iya, soalnya kan Jalin ya. iki kosku iki kamarku wis rapi tapi kok moro-moro pas pulang berantakan. Hari itu aku bangun siang. Semuanya masih normal. Tidak ada yang aneh dalam kamar. Namun saat jam reading menunjukkan pukul 14.00, aku merasa ada yang memperhatikanku di pojok kamar. Aku merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk memasak mie instan di dapur bersama. Saat aku kembali, buku-bukunya yang ada di rak atas sudah berserakan di lantai. Wow. Aku bingung. Mek masak mie toh. Dan rame-rame kan. Dadi ono kanca-kancane kan iki asline. Wih, bersama. Ya, memasak mie instan di dapur bersama. Kembali buku-buku yang sudah berserakan di lantai. Dan harus kate mangan mie. Cepet. 5 menit wis mari. Kok iso marah-marah. Lanjut yo. Aku bingung sangat bingung. Kemudian saat aku makan, buku-buku yang sudah aku bereskan itu langsung jatuh lagi ke lantai. Aku kaget. Kemudian barang-barang yang lain mulai berjatuhan. Aku mulai bingung, tidak ada angin, tidak ada orang lain. Aku semakin panik. Aku kebingungan dan ketakutan. Kemudian aku coba keluar kamar dan suara-suara barang berjatuhan mulai terdengar dari kamarku. Kemudian aku memberanikan diri untuk buka pintu itu lagi dan sekilas melihat seorang anak dengan kepala pelontos dan pakaian lusuh sedang ada di atas rak bukuku. Kemudian anak itu hilang sambil tersenyum ke arahku. Ketakutanku, aku menutup pintu. Aku ketakutan maksudnya ngono kowe ya. Aku ketakutan saat menutup pintu kamar dan meminta untuk pindah kamar dengan pemilik kosku. Wah, itu cerdas sih. Cerdas sih. Sekarang ambil resiko guys. Tapi poinnya sih paling merinding nih gitu. Ada yang memperhatikan di pojok kamar. Iya, dilu kan. Kok sing awakmu meneng kamar dhewe. Loh, enggak, mesti memperhatikan di pojok itu. Dhewe kate aku tau sama kate pasti kan aku sih biyen nek metu pasti mateni kamar. Nek pulang malam, nah iku wis dadi sebab momok iku. Iya. Iya, iku bener yo. Ana sing kelebat hitam. Soale awake dhewe delokane paranormal activity anjir. Waduh, aku merinding sih. Tapi saiki aku merinding sih. Akhir-akhir iki gawe iku. Remang-remang cek gak pati. Oh iya, kayak lampu tidur. Lampu tidur. Jadi kok sing muka lawang sing gak ono cahaya lah. Sing ono cahaya sebelum lampu utama. Gak terlalu peteng-peteng nemen lah. Iya sih. Kita terlalu parno sih. Iya gak sih? Asli ini sih. Soalnya kan itu sebenarnya imajinasi nawe dewe kan. Dan pingin tidak terjadi apa-apa sih. Iya sih, golek aman ya aja. Golek aman. Temang lo sing gak wis mending wis gak apa-apa wis. Lebih baik kita tidak tahu. Iya wis mending di amu ibu kos gak mateni lampu lah. Iya, soalnya kita panjer mesti. Panjer kan. Kita panjer. Gak pernah matikan lampu soalnya dewe. Males soalnya. Buka lawang langsung nguripi pas momen saat nguripi iku lho. Antara peteng ambek padang iku lho, transisi iku langsung sret. Wah, iku lho ngono iku langsung waduh. Soalnya Ben kita pernah salah satu channel YouTube sing bahas misteri kan ana sing HD kan. Nah, HD. Cuplikannya waktu itu di sebuah kamar anak bayangan hitam tunggu di kasur. Lah iku iku sih. Iku parno sih malah. Iya, makanya. Dek iki lho dek pelupuk mata. Yang ngarane pokoknya oleh ono hal nek suatu nek pelupuk matamu, yo iku sebenarnya terjadi. Tapi hanya sepersekian detik. Wah, iku sih. Tapi jangan pernah dulu. Siapa tahu itu ketek. Oh iya. Lek putih yo ketek menurut. Yuk lanjut. Wih, iki ekstrim. Iki ekstrim sih. 4. Akibat main jelangkung. Nah, ini emang mencari ngolo masalah. Oke, malam itu aku dan ketiga temanku
kebosanan. Oh bosen, ya kabut. Malam itu juga malam Jumat. Dan tiba-tiba salah satu temanku mengajak kami bermain jelangkung. Katanya iseng-iseng aja. Tapi aku dengan satu teman lainnya langsung saja mengaku tidak berani. Namun dua teman lainnya terus-menerus memaksa, akhirnya kami setuju. Ini ciri-ciri dari Iki lah cari Coki Muslim bahaya menganggur ya. Bahaya menganggur ya. Jadi gabut akhirnya melakukan hal-hal sing di luar nalar. Bahaya no awake dhewe ambek kanca-kancane. Ya iya. Kayak mahasiswa akhir ya kayak iki. Oke, tepat pukul 11 malam persiapan kami selesai. Oh ya kan, perlu ritual ya kan. Jelangkung. Mulailah kami dengan ritual yang orang-orang sudah banyak tahu. Oh ya kan. 10 menit berlalu tidak ada hal aneh yang terjadi. Kami memutuskan bahwa tidak ada apa-apa di kosan kami. Akhirnya salah satu temanku memutuskan tidur. Tinggal kami bertiga dalam kamarku. Oh berarti guys, kok nggak terjadi apa-apa mungkin. Soalnya nggak no efek yang berarti ya pada. Nah jelang pukul 1 pagi, kami mulai mendengar suara orang mencakar-cakar di dinding kamarku. Wow. Aku bingung. Aku kira hanya kucing garong yang biasa keluyuran di sekitar kos. Tidak lama berselang, tiba-tiba ada ketukan keras di pintu kamarku. Temanku langsung beranjak untuk buka pintu, tapi tidak ada orang di luar. Semua penghuni kos sudah masuk dalam kamar masing-masing. Klise ya. Kedok-kedok nggak ada orang. Kucing garong iku emang lawas deh kucing garong. Aku suwe lho Kak ngrungokne istilah kucing garong. Kecuali beruang kutub ya. Lanjut. Kami mulai panik atau meminta teman-temanku untuk tetap dalam kamar. Namun pintu kamar, jendela, dan pintu lemari mulai bersuara. Ada gangguan cuy. Mulai ada gangguan. Fisik ya biasanya. Seperti ada yang memukul-mukul. Kami sangat panik dan ketakutan. Kami tidak berani untuk berada dalam kamar, tapi juga tidak berani melihat apa yang di luar. Yang benar saja, kami menutup pandangan dan bersembunyi dalam selimut bertiga. Kami tidak tahu berapa lama. Kami hanya berusaha tidak ngompol. Masih ada selipan komedi di sini. Akhirnya suara itu hilang dan aku melihat jelangkung kami hilang. Aku beranikan diri untuk membuka pintu kamar. Boneka jelangkung itu ada di luar kamar. Kami putuskan untuk langsung membakar boneka itu. 3 malam berikutnya aku tidak berhenti di kamarku. Aku berpindah-pindah kamar dari teman ke teman yang lain. Iki sing luwih horor bertiga satu selimut iku sih. Dan iku cowok-cowok semua sih. Iku horor sih. Horor sih iku. Ya apa ya? Ya iki salah dhewe sih. Soalnya kan anjen mengundang anjenan main-main sih anjenan. Cuman jelangkung ini kadang menurutku sih apa ya? Si abu-abu maksudnya dalam artian kita kadang main ya kono apa-apa ya enggak sih? Ya kono efek apa-apa dan lain sebagainya. Tapi kita lihat deh, ada platform kayak YouTube, Instagram atau apa kan kok iso ngono ya? Iya ya. Iya enggak sih? Kadang kita kan pernah main itu, sing pensil juga apa namanya? Yes or no. Nah, yes or no. Iya, yes or no. Pokoknya tadi 2 pensil ditumpuk kayak huruf plus. Terus naruh pensil yang paling atas sendiri ki di setting ngambang. Nah, terus kan ada ngambang, ada kan? tulisan yes or no. Jadi lah muter nih yes, berarti kok sing jadi ono. Ya komunikasi. Meskipun deh kan komunikasi tetap. Oh iya, bener-bener. Jadi kok awake dhewe takon kan, apakah kamu sudah hadir ngono? Nah, ini pulpennya kok bisa bergerak sendiri. Dan kita tidak berhasil. Dan kita nggak berhasil. Terlalu alim ini. Males ya bisa. Ya begitulah. Next. Ini dari artikel yang kelima ya. Judul yang 5. Judul yang kelima. Pengalaman. Diperhatikan orang lain. Judulnya itu diperhatikan orang lain. Salting. Lu. Nah ini ceritanya bermula saat sedang bersantai dalam kosku. Hari itu aku tidak ada kerjaan. Aku menikmati hari libur dengan nonton film dan internetan. Aku bingung mau berbuat apa sampai menjelang sore. Aku merasa bahwa ada yang memperhatikanku di kamar. Aku merasa ada yang tidak beres dan mengajak temanku yang ada di kamar sebelah untuk bermain di kamarku. Saat temanku sudah ada di dalam, aku tetap merasa ada yang memperhatikan.
Aku mulai terus-menerus menengok ke pojok atas kamarku. Aku merasa ada sesuatu di situ. Kemudian, saat temanku meninggalkanku, bulu kuduku berdiri lagi. Aku semakin tidak nyaman. Aku berusaha tenang karena aku tidak bisa kemana-mana. Aku mencoba tidur siang saja. Pikirku, saat terlelap, aku merasa ada yang meniup-niup mukaku dari atas. Aku terbangun dan tidak ada apa-apa di depan mukaku. Tapi perasaan tidak tenang itu masih ada kemudian. Tidak ada. Oh, tidak ada. Perasaan tidak tenang itu masih ada. Kemudian aku beranikan untuk melihat terus ke pojok kamarku itu. Tiba-tiba seperti muncul sebuah muka. Pandanganku buram saat itu. Muka yang pucat dan penuh darah, serta tersenyum ke arahku. Langsung saja aku menutup mataku dan keluar dari kamar. Hal serupa terus aku rasakan selama 1 minggu. Hingga aku putuskan untuk pindah kos. Waduh, intan ya seminggu kok ngono-ngono terus ya. Tapi ini kan nggak kayak nyubi, hantu-hantu nyubi. Soalnya sebelumnya kan kayak nggak apa. Nggak kayak pendatang baru. Iya kan random ah. Tiba-tiba siang-siang nggak ada apa-apa. Kan berarti sebelum-sebelumnya emang kosnya normal. Oh, kosnya normal. Mereka di suatu siang. Ya di suatu siang. Ya benar-benar. Santai-santai lah. Murmur ada sesuatu yang mengganjal. Ya paling rumahnya ditegor buat pelebaran jalan akhirnya. Pindah kasih are-are. Ternyata muka ormas. Kok ormas sama muka pucat penuh darah. Aku langsung kayak terbayang itu hantu Jepang si kuntilanak. Oh iya. Susano lah nih Sasuke. Sadaku. Lah Jepang kan emang kok sing wajahnya jelas ngono gak sih? Iya, selama kita nonton di YouTube ya, selalu wajah kan, dan itu jelas kan. Wah serem sih aku bayangin. Mengerikan. Next. Akhir minggu penuh kengerian. Ini cerita pengalaman yang ke-6. Oke, aku sedang dinas di luar kota. Agak irit, aku tinggal di sebuah kos dekat dengan kantor cabang perusahaanku bekerja. Aku merasakan pengalaman paling mengerikan saat hari terakhir aku kos di sana. Itu berarti mau pulang ya. Malam itu aku sudah bersiap-siap untuk keluar dari kos. Setelah semua beres, aku masih memperhatikan sekitar, takut ada yang ketinggalan. Kemudian aku mendengar ada ketukan dari depan kamar. Aku melihat seorang gadis mirip putri pemilik kosku. Dia memberikan sebuah roti, tapi tidak berkata apa-apa. Aku ucapkan terima kasih. Kemudian dia langsung pergi begitu saja. Tak aku pedulikan, aku bersyukur diberi makanan, mumpung aku lapar. Namun anehnya, rasa roti itu aneh. Saat aku buka isinya, ternyata ada seekor ulat dalam roti itu. Sontak aku melempar roti itu. Terkejut, aku bingung kenapa mereka memberikan roti busuk. Padahal 1 minggu itu mereka baik-baik saja kepadaku. Malam pun tiba, aku merasakan ada hal yang memperhatikan diriku. Aku merasa banyak orang. Aku melihat sekeliling dalam kegelapan, tapi tiba-tiba kakiku terasa seperti ada yang mengelusnya. Aku kaget dan segera mencari sekring lampu. Tidak bisa menemukannya, aku mulai dengar suara kerukan dinding dan geraman. Aku panik, aku berusaha menggedor-gedor dinding kamarku dan berteriak, namun tidak ada suara yang keluar. Oh, ini malam terakhir, mungkin tidur ya. Terus, kok rame-rame sih? Mungkin kebangun. Nah, saat terbangun tuh mungkin merasakan paranormal activity sih, menggaruk dinding, menggedor-gedor itu. Terus aku merasa semakin sesak, terasa geraman dan suara-suara itu semakin keras. Aku kemudian muntah dan mendengar suara tawa wanita ramai. Aku terus muntah sampai aku pingsan. Saat aku buka mata, aku ada di depan kamar kosku dan kamar terkunci. Aku ceritakan semuanya pada pemilik kosku dan benar saja semalam mereka tidak meminta anak mereka berikan roti padaku. Kami akhirnya mendobrak pintu dan benar saja kamarku berantakan. Barangku penuh tanah, lantaiku ada darah dan seperti cairan yang menjijikan. Aku langsung membereskan barangku dan pulang. Mungkin ini sebuah itu ya. Say goodbye. Kayak ucapan perpisahan. Iya nggak sih? Soalnya kan hari terakhir kan. Dan dia sadari di iku kamar lho apa di depan kamari lho. Oh iya. Iya sadari di depan kamar. Soalnya kan dia dobrak pintu nih. Iya. Nah iki lho sing kok wis menyerang fisik iku guys. Wah iku wis males sih. Dan sing paling mengerikan iki poinnya apa? Menyerupai. Lho iku iya. Waduh. Sing menyerupai wis. Ya iki pengalaman Pak Deku.
Apa iki? Pak Deki kan mandor. Heeh. Mandor perkebunan. Heeh. Dek Banyuwangi kono. Waduh, cepet merek. Apa-apa. Tidak. Sensor. Dek daerah itu. Nah, perkebunan pasti kan tempatnya dek gunung. Dek gunung ini dek jarang, pokoknya aksesnya jauh lah dari kota, dari pemukiman lah. Nah, pada suatu ketika Pak Deki kan katakanlah dek wilayah kerjanya dek perkebunan A. Nah, dan tiba-tiba Pak Diki itu jadi mandor yang perkebunan B. Oh, dipindah tugas. Yo, pokok wong ki kan seharusnya bukan wilayahnya gitu loh. Oh iya. Nah, wong sing megawe ndek kono, iku kata Pak Diku. Dan jadi mandor, ya apa memantau kerja. Oh, paham. Pekerjaan itu mandor sing B kae karo. Mandor Berarti- ini gak ketok. Berarti di wilayah B iki ono 2 mandor. Yo, Seharusnya sing Pak satu Diku- mandor, moro-moro pada suatu hari ku moro-moro sing Pak Diku iku. meneng di gunung kan. Meneng ndek kono. Ada 2 mandor. Dan mandor sing B karo. Padahal kok jaraknya gak terlalu jauh jarene. Mari ngono. Akhirnya laporan lah. Ndek kok ndek kan lek anu kan mandor lah dhuwure strukture sinder. Oh iya. Pak sinder mari ngono. Udah berselang waktu lek gak salah wonge sing negani Pak Dik. Ndek wonge. Pak, kemarin saya dengar Bapak di wilayah ini ya. Loh Pak, saya kemarin jam segini sampai segini di rumah. Kan pokoknya Pak Deku jam segini istirahat kok di rumah. Loh, kok bisa ya? Anu, mari ngono itu. Wah, Ada sadar iki. telusuri sadar bahwa di apa? Gak di menyerupai ngono kan. Iku males ya. dan itu cerita ndek ngarepe keluarga ya. Pak Deku. Aksi SD. Serem sih. Iku sih aku percaya sih soalnya lek menyerupai ngono ibuku ya pernah mengalami iku. Oh iya? Heeh. Ndek mana? Daerah mana? Kan ibuku iku ndek kebun biyen, bapakku. Bapakku ndek kebun. Sampai saiki sih. Sampai saiki tapi saiki wis ditanami tebu. Biyen iku ditanami buah pepaya. Oh iya. Buah pepaya. Terus mari lek buah pepaya iku kan ono waktu di mana hanya setinggi dada, gak dhuwur. Oh, step pertumbuhannya. Saya pertumbuhannya sih hanya sakmono bulan lah. Berapa sama ini ya. Nah terus mari ngono, ono wong sing ngerawat ngono lho, ono sing wong ngerawat. Yo, wong sing kerja. Sing ngerawat kebune ngono kan. Terus kan ben kok sing lek ngerawat ngono enggak nentu kan. Mane wayahe opo, wayahe mupu, ta opo ngono kan. Nah, ibu gue iki dikirimi makanan. Wis biasa. Soalnya kan kalau sing sakno ngono lek gawe makanan terus baru dari siang-siang bolong dikirimi makanan. Terus mari ngono, sadurunge ngirim makanan iki didelok sik terus baru memastikan dan ibu gue mendek ngono lho. Soalnya kan lek mendek iku jongkok membungkuk ngono kan. Cek ketok di tengah-tengah kono kan. Di tengah-tengah kebun. Soalnya lek berdiri soalnya pandangan iki daun-daunnya pepaya. Jadi gak ketok kan ono wong. Terus maru dadi mendek. Soalnya kan batang-batang pohon itu kan jaraknya sekitar 2 meteran kan. Iya, satu-satunya itu. Dan iku simetris kan, lurus ngono kan. Sumpah ini ono wong di tengah, menang di tengah-tengah celah iku antara batang iku bakalan kelihatan kan. Nah iku mendek. Terus marono kelihatan. Oh, ono wong ternyata ya wong iku. Terus mari ngono, mulai terus maru nang omahe nenekku, terus maru laporan nenekku, takon, "Loh, hari apa si A iki sekarang kerja? Kan sekarang lagi gak ono apa-apa ngono kan, gak waktune manen, gak waktune mupo." Terus mari ngono, "Loh, enggak kerja." Loh, tapi aku ketok mang di Tegalan iya apa ya guys? Kebun. Di kebun. Dan iku ibuku wis mendek ngene bener-bener kok jeng jelas ngono. Iya, soalnya kan saksi sendiri saksi dengan ibuku gak ngerti teko ndi terus mari ngono akhirnya kok iso ndelok iku padahal hari iku gak ada pegawai sing kerja di kono di kebun. Terus baru ditengok akhirnya ono wong iku. Loh, kok Pak kebun iki kok meneng ngono kan? Emang saiki ono apa? Bertanya-tanya kan. Akhirnya kondo nang memes ibuku. Akhirnya kondo nang
nenekku. Loh, sing iki si Ayi sekarang kok meneng dek kebun. Padahal kan gak ono Kegiatan apapun. Loh, emang gak ono di kebun, emang saiki gak ono kerjaan apapun ngono kan. Terus maru beberapa hari kemudian ketemu wonge ditakoni pas hari iku wonge memang gak di kono. Memang gak di kono dan ya memang lapo di kono. Kan soalnya kena kerjaan apapun. Terus akhirnya ibu menyimpulkan Yo berarti waduh iki. dan iku mirip jarene ibuku. Pakaian iku sing digawe iku. Soalnya pakaian berkebun kan pasti sing pancet-pancet kan. Soalnya kan bakalan rusak kan. Pakaiannya bakalan rusak, bakalan kenaan getah, bakalan kena apa dan pakaiannya pasti sing khusus gawe ning kebun kan. Posture Terus maru wajahe ketok. Wajahe ketok dan mirip. Terus mari ngono makane ibuku takon nang nenekku. Ibu takon nang nenekku. Loh, ono sing hari iki ono kegiatan apa? Kok Pak kebun iki kok Dek? Kebun ngapain di tengah-tengah kebun yuk. Di tengah-tengah kebun itu memang rada luas ya. Terus marono antara jarake ibuku ndelok dan sing wonge iku, posisine wonge iku rada jauh sekitar yo piro ya 200 sampai 300 meteran. Tapi kan jelas. Soalnya kan renggang-renggang. Nah, itu langsung kate takon nang wong kebune soalnya terlalu jauh. Kate bengok-bengok soalnya kan di sampingnya ono perumahan juga, ono kampung juga. Akhirnya memilih untuk takon nang mbahku, nang nenekku iku. Nenekku ya bingung. Loh, emang kerja opo? Hari ini ono tugas opo dia? Kok sampai di kebun? Lu nggak tahu, makanya aku cerita deh. Konfirmasi nang nenekku iku. Terus baru pada bingung. Akhirnya besoknya takon. Dikonfirmasi lagi. Lo kemarin lapor nang kebun, mungkin mau barang ketinggalan, mungkin bisa jadi sebenarnya ya. Mungkin opo ngono kan positif thinking ae. Lo enggak. Aku gak lagi lapo-lapo pas hariku pas kemarin gak lagi lapo-lapo. Ya memang gak ada job memang gak ada tugas. Tapi ibuku udah berjelas ngono dan iku membekas sih. Emang sih apa sing nyerupai itu bikin merinding sih. Merinding dan ibuku sing ngono gak hanya sekali. Pas awal pindahan, tahu mana? Pas awal pindahan, terus pindah rumahku iki kawit baru jadi ngono lho. Oh, iku sing cerita sing baru sing saiki. Heeh, sing tak ngene saiki. Dan iku aku sik cilik. Terus mari ngono rumahku iki ndek cendeloe iku satu cendelo. Terus iki di kamar. Terus maru kan cendelo iku langsung pandangan luas kena pagere kan. Iya. Mulai kena pagere terus maru jarak antara tetangga iku jauh. Tetangga iku jauh dan kamar iki meneng lek buka cendeloe iku lek nengok sebelah kanan iku garasi, nengok sebelah kiri iku jalan dan jalannya sih ado ning kono. Ado di kiri kono, ado di sebelah kiri kono jauh nih. Kiri sana. Terus maru pas buka cendelo, pas ke arah cendelo, set ono uang melaku langsung cepet nang arah ibuku. Bayangan, itu yo. Uang, bener-bener uang dan bener-bener uang ibuku jerit. Terus maru dikira maling kan. Dan bapakku pas liwat kono, bapakku langsung delok pisan, ngecek sekitar omah, gak ada uang ternyata. Cuma Nyerupai uang, melaku kono. Enggak, malam-malam sore-sore. Petang. Banyak aja lihat petang is. Siluet ngono kan, tapi bener-bener kayak uang. Uang melaku cepet ngono. Jadi dari arah garasi dalam. Dari arah dalam. Enggak, dari luar garasi. Oh, luar. Dari luar garasi terus marono kok sing jarake dari cendelo kamariku nang garasi sekitar 50 meteran lah. Roto ado emang. Iya. Terus maru mlaku cepet kono surut. Lu sopo kan panik kan? Ya kan mungkin lebih takutnya mungkin ono wong sing iseng lah, wong sing ate berniat jahat ngono kan. Terus marune ibuku jerit langsung bapakku respon kan, moro didelok, lho opo kena uang. So ngomani jerit bapakku sik duwe kesempatan mungkin gawe delok seliwere uang iku dan iku geno. Dan iku geno bapakku metu ngecek diputeri rumah, geno diembong-embong dicek. Kena uang. Buri mamaku kebun. Buri mamaku kebun emang. Sampai ngomongku ya kebun.
Iku sih. Serem sih. Itu serem sih. Merinding teman-teman. Yuk lanjut next. Lanjut ya. Kisah yang terakhir. Tapi sangar sih, menyerupai. Nyerupa itu males sih. Tapi jangan sampai. Aduh, males sih. Yuk. Judulnya aku dan temanku terperangkap dalam kos. Waduh. Ambigu. Mikir terperangkap dalam kos. Dikunci ibu bos. Oh dikunci. Soalnya tang ini kawan. Yuk. Temanku memang punya kemampuan lebih. Ia punya sixth sense. Oh indra keenam. Namun dia tidak pernah coba menakut-nakutiku. Malam itu aku dan dia habiskan waktu dalam kos sambil nonton. Kami tiba-tiba mendengar suara wanita tertawa di luar kos. Temanku langsung keluar, tapi tidak ada orang. Sontak dia bilang, "Hei berisik, aku sudah paham kepada siapa dia menghardik." Soalnya indra keenam. Indio. Kami lanjutkan nonton sampai setetes darah jatuh dari. Kami lanjutkan nonton sampai setetes darah jatuh di lantai kamarku. Temanku langsung memintaku untuk tetap duduk. Dia langsung berdiri dan memandang ke arah pintu. Tetesan darah itu semakin banyak. Sampai akhirnya temanku berdoa dan mengucap beberapa ayat. Namun belum berakhir di situ. Mulai ada suara ketokan dari lemariku. Aku panik. Temanku memutuskan untuk mengajakku keluar, tapi kami terkunci. Oh, di dalam kamar. Di dalam kamar. Keluar. Posisi kekunci tiba-tiba. Kekunci. Oke. Suara ketokan itu semakin keras, beserta suara erangan serta tawa. Aku panik, sangat panik. Temanku terus berusaha melindungiku. Sampai tiba-tiba aku merasa ada yang memegang kakiku. Temanku langsung memegang erat tanganku sambil berteriak, Jangan ganggu kami tidak pernah mengganggu kalian." Tak lama aku merasa kepala dan punggungku berat. Kemudian pingsan dan aku terbangun, kondisi sudah pagi. Aku dikelilingi pemilik kos dan beberapa temanku di kos. Aku menanyakan apa yang terjadi. Temanku bercerita bahwa aku kerasukan tidak lama setelah aku pingsan. Diceritakan aku memarahi temanku dengan kata-kata kasar dan dalam bahasa yang tidak pernah aku pahami. Aku kuasai, yaitu bahasa Mandarin. Sejak itu aku meminta untuk pindah kamar dekat dengan kamar temanku yang six sense ini. Iki sih. Kesurupan beda bahasa itu serem sih. Iki dari dinasti Qing gitu. Hah? Dinasti Ming gitu. Iya ya. Gak kucing. Tulis-tulis ke sini. Ini kesurupan iku sungguh kong ya. Tapi kebanyakan dari itu cerita mang. Akhirnya gak sadar orang-orang bangun-bangun wis ndek mulih kos, ndek luar kos. Waduh iya. Dalam kamar kakek kan gitu ya. Yang paling aneh tetes darah itu. Tetes darah. Orang-orang tetes itu kondisi. Hah? Baru langsung muncul tetes dulu, random gitu woy. Iya, permulaan aja. Maksudnya langsung tes. Mungkin langsung melihat lantai langsung bercak tetesan, bekas tetesan. Iya kan? Waduh serem sekali. Melihat tetesan sih. Udah mending diwalik sih. Iki cerita nang sekolahanku maneh. Oh boy. Pembina pramuka. Heeh. Waktu itu entah kegiatan apa. Pokoknya yang nginep maneh. Malam-malam di WC. Nah, di WC ini aku gak pernah kebuka. Soalnya itu khusus gawe oleh ada persami. Lah ono kegiatan pondok Ramadan sampai nginep-nginep lah itu baru dipakai itu. Tapi buat guru, khusus guru. Nah, saat itu ono acara kegiatan apa, Bu? Tapi bukan aku bukan apa. Aku cerita wongi cerita langsung ke aku. Cuman cerita dari orangnya ke orang lain terus ke aku gitu loh. Oh, iya paham. Pada waktu itu malam dia tuh boker. Nah, buang air besar. Juga apa sih awalnya? Tiba-tiba waktu boker itu kok ono kain putih jatuh. Wah, itu serem sih. Kain putih jatuh, seret ini. Wis wonge diam. Cuman akhirnya diselesaikan itu. Dan itu sih gantung ini terus. Dan yang bapak itu lakukan nggak naik ke atas. Resiko jadi. Iya lah. Kalau aku mending langsung belayu sih, mending langsung. Lah KPT.
Wes apa gak harus kepet iso. Gendel-gendel anjir. Gak apa-apa langsung tak suali wes. Terus mending aku mulai lah. Jadi padahal ya apa ya plafon loh. Sing ndek anu sekolahanku. Langsung kamu pas jongkok, kalian pas jongkok, bayangin pas kalian jongkok, terus muru-muru no kain jatuh nih ngarepe muka kalian, serut kain putih ewer-ewer. Waduh, antara kalian iku ingin poker sih oleh 50%, terus muru kate Melayu, Kate metu ngene. kate metu serut, Mlebu mana anjir. iku momen awkward sih. Ya mengerikan tapi ya lucu sih. Iya, lah aku pribadi langsung wis gak ngurus wis. Wis gak ngurus wis mending aku Melayu wis, mending aku Tapi Melayu. salut sih sampai diselesaikan sampai cawi-cawi bareng. Gokil. Emang akeh sing absurd deh. Lebih mementingkan iku ya, usus 12 jari ya. Ya enggak kan? Lek melayu orang ya malu bisa nanggung malu bisa. Dimasuk langsung. Iya menit aku Melayu langsung tak ujukno wis bapak wis. Langsung aku jalan terno mulai wis, saya terno mulai wis. Aku tak ganti celana wis ngene wis. Ya mungkin itu 7 cerita misteri malam hari ini Yuk, buat menemani malam kalian. ya semoga kalian bisa tidur. Ya lek kalian ngrungokno iki di pagi hari atau siang hari yo. Gak ono. Yo kan. Bedane. Heeh, ngono feel lah. Dengarkan ini pas saat kalian tidur sih. Nanti akan menjelang tidur, menemani tidur kalian. Oke, mungkin tuh dari kami. Bye.